Kelompok selanjutnya langsung rekam ya. Semua sudah saya jadikan co-host. Ya, kelompok berapa yang mau lanjut? Kelompok 2, Bun. Oh, 2. Kelompok 2. Boleh. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 boleh. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan CGP baik di Garut maupun Kuningan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan semuanya. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Nur Yuliana yang akan mempraktekkan coaching kelompok 2 kepada Bu Lena dan Bu Neni sebagai coaching. Sebagai host dan coaching akan melaksanakan coachingnya. Saya persilakan kepada Bu Neni dan Bu Lina untuk waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Lena. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Neni? Waalaikumsalam, Bu Lena. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Bu Lena, walaupun sedikit sedih. Iya. Oh ya, kemarin Bu Neni ada WA ke saya untuk ngajak ngobrol nih. Sekarang apa nih yang mau diobrolkan sama Bu Neni? Iya nih Bu Len, maaf ya kemarin saya WA ke Bu Leni. Sekarang Bu Lena, sekarang Bu Lena kira-kira ada waktu nggak buat kita ngobrol gitu? Takutnya saya mengganggu waktunya Bu Lena. Oh, sekarang sih lagi santai Bu Neni. Emangnya ada apa ya? Begini Bu, tapi cukup kita yang tahu aja ya Bu ya, antara aku dan Bu Lena gitu. Aku mau curhat sama Bu Lena tentang semua permasalahan aku, terutama ya gitu deh Bu, di sekolahan gitu ya, di kelas gitu. Ini tuh Bu. Iya, makasih banyak sebelumnya Bu. Begini Bu, saya tuh merasa gimana ya? Sekarang kan sudah mau semester 2, pastinya kan sudah hampir 1 tahun nih Bu, 1 tahun pelajaran ya. Tetapi saya tuh merasa masih banyak yang harus diperhatikan dan diperbaiki, terutama dalam kenyamanan di kelas tuh Bu. Dikarenakan sampai saat ini masih ada aja anak yang belum bisa pisah dengan orang tuanya tuh Bu, belum bisa ditinggal, kesana kesininya harus sama ibunya terus, dalam kegiatan bermain juga harus ditungguin terus sama ibunya. Padahal kan kalau diperhatikan anak itu sudah cukup usianya Bu, ya, sehingga anak itu nggak ke toilet aja tuh Bu harus diantar terus sama ibunya. Saya ini diajak, yuk Dek sama ibu aja, tidak mau sama ibu terus katanya gitu. Memilih mainan pun harus sama ibunya terus, tidak mau diganti sama yang lain gitu Bu. Oh iya, begitu ya Bu Nen ya. Memang seberapa dekat sih anak itu sama ibunya sampai nggak mau pisah gitu ya Bu Neni? Iya, deket banget tuh Bu. Jadi gimana ya? Jadi saya tuh suka bingung gitu ya Bu Lena. Sampai-sampai mengerjakan kegiatan juga harus sama ibunya. Tidak mau dibantuin sama ibu guru yang lain, terutama oleh saya gitu kan. Jadi kan saya jadi bingung gitu Bu. Dan nantinya saya takut nanti mengurangi konsentrasi teman-temannya yang lain. Karena kalau ibunya jauh sedikit saja suka berteriak-teriak sambil nangis. Nah kan anak-anak yang lainnya merasa tidak nyaman, merasa terganggu gitu Bu. Oh iya begitu ya Bu Neni ya. Oh jadi Bu Neni itu menghadapi anak yang sulit untuk berpisah dengan ibunya ya. Lalu Bu Neni merasa bahwa itu membuat tidak nyaman di sekolah atau di kelas ya Bu Neni ya, begitu ya Bu Neni ya? Iya Bu Len. Jadi bagaimana saya Bu Neni, keinginannya itu bagaimana nih, kenyamanan seperti apa yang Bu Neni harapkan di sekolah itu, di kelas itu?
Iya boleh. Keinginan saya tuh kan anak sesuai seusia dia itu kan harusnya sudah bisa mandiri, sudah mau bersosialisasi dengan yang lain, supaya anak-anak yang lainnya tuh bisa mengikuti kegiatannya dengan nyaman, tenang, antusias, bergembira, gitu Bu. Oh iya begitu ya. Iya. Lalu sejauh mana ini Bu Neni apa yang sudah dilakukan atau usaha-usaha apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Neni selama ini? Sekarang tuh bulan yang sudah saya usahakan ya selama ini, saya sudah berusaha membujuk, mengalihkan perhatiannya, terus mengajak ngobrol sama anaknya, begitu Bu. Begitu ya Bu Neni ya. Setelah Ibu sudah berusaha nih, coba keberhasilan yang Ibu usahakan itu coba sampai mana Bu menurut Bu Neni? Ya begitu Bu, masih aja gitu, masih aja seperti yang begitu Bu, anaknya harus nempel terus sama ibunya. Iya. Lalu kalau sudah ada usaha-usaha Bu Neni nih, kira-kiranya apalagi nih usaha yang akan dikembangkan oleh Bu Neni supaya anak tersebut itu sedikit-sedikit mau berpisah dengan ibunya Bu Neni? Ya Bulen, saya itu harus lebih meningkatkan kompetensi saya, khususnya pada proses tumbuh kembang anak ya Bulen ya, memahami karakteristik anaknya, dan saya juga akan lebih memperdalam tentang psikologi tumbuh kembang anak Bulen, yaitu khususnya untuk perkembangan anak usia dini itu mungkin ya Bu ya. Jadi saya harus lebih memahami, harus mempelajari lagi tentang konsep-konsep perkembangan tumbuh kembang anak, psikologi perkembangan anak khususnya gitu Bu Len. Begitu ya Bu Neni ya. Lalu dengan cara apa ya Bu Neni untuk mau meningkatkan kompetensi tersebut itu? Nah, saya itu sudah mulai berpikir ya Bulan ya, sekarang setelah surhat dengan Bu Lena ya, ada keinginan buat saya itu akan mengikuti program tentang psikologi tahap perkembangan anak dengan cara berdiskusi atau konsultasi dengan psikolog anak. Kebetulan kan saya punya relasi tentang psikologi anak ya Bu ya, ada di Sansita dan ada di Tabula Rasa itu Bu. Nanti saya akan konsultasi tentang tahap-tahap tumbuh perkembangan anak, khususnya bagaimana cara menghadapi anak yang tergantung sama ibunya gitu, supaya saya lebih memahami akan karakteristik anak, terus mengetahui cara-cara penanganannya, sehingga anak tersebut nantinya secara bertahap mau mengikuti kegiatan di sekolahan secara sendiri tanpa diikuti atau ditunggui oleh orang tuanya di dalam kelas maupun di luar kelas, begitu Bu. Oh begitu ya Bu Neni ya. Berarti Ya. Bu Neni mau meningkatkan kompetensi dengan cara berdiskusi dengan psikolog. Selain itu, apalagi nih usaha Bu Neni supaya anak tersebut dapat mengalihkan perhatiannya dari ibunya nih Bu Neni, selain usaha-usaha yang tadi itu? Iya boleh nih, saya itu ingin akan membuat kegiatannya harus yang bervariasi gitu Bu ya. Terus kegiatannya yang lebih memfokuskan kepada minat, bakat anak gitu ya Bu ya. Yang permainannya yang menyenangkan, kegiatan mainannya yang membuat aktivitas anak itu lebih antusias gitu, lebih menarik perhatian anak untuk mengikutinya gitu. Bu, saya itu Bu, ingin melakukan itu Bu, ingin merubah kegiatan itu Bu. Oh iya. Jadi dari di antara dua usaha itu nih, kegiatan mana yang akan dilaksanakan oleh Bu Neni terlebih dahulu nih Bu Neni nih? Nah, kegiatan yang ingin saya lebih dahulukan tuh Bu ya, supaya anak tersebut itu lebih fokus kepada dirinya sendiri dulu, yaitu sepertinya saya akan membuat kegiatan yang menarik dulu itu Bu, permainan yang bervariasi ya, dengan model dan metode kegiatannya Bu ya, yang lebih anak lebih memilih keinginannya sendiri. Jadi saya tidak terpaku harus anak mengikuti keinginan saya, menyelesaikan kegiatan sesuai dengan saya, tapi saya akan
lebih memilih kepada anak itu, silakan mau memilih permainan yang mana gitu supaya anak nanti lebih tertarik akan mengikuti kegiatan itu, Bu. Itu, Bu. Iya. Bagus itu, Bu Neni. Tapi model kegiatan seperti apa ya yang akan dilaksanakan oleh Bu Neni itu? Maksudnya metodenya gitu, Bu Neni, supaya Ya. tertarik. Nah, di sini kan kalau di PAUD itu banyak ya Bu ya, model-modelnya, metodenya ya Bu ya. Ada yang modelnya sentra, area, kelompok gitu ya Bu ya. Nah, di sini sepertinya saya akan melakukan kegiatan permainan itu dalam bentuk yang tadi Bu, permainan yang menarik supaya anak tersebut dapat mengikutinya dan dapat mengalihkan perhatiannya secara perlahan-lahan dari ibunya, sehingga nantinya anak akan tertarik dengan saya mengajukan, ayo Dek, mau memilih permainan yang mana, mau di sini atau di sana, itu Bu. Jadi saya harus akan mempersiapkan jenis-jenis permainan yang mulai dari warna, bentuknya yang menarik anak itu, Bu. Oh iya Bu Neni, pasti seru sekali itu ya Bu Neni ya. Lalu kira-kira apa nih? Lalu kira-kira bagaimana kapan nih Ibu Neni akan melaksanakan metode tersebut itu? Insya Allah, Bulen, saya akan memulai rencana ini harus secepatnya, mulai dari minggu besok lah Bu. Saya akan mulai kegiatannya itu supaya anak tersebut sudah mau pisah sama ibunya dan mau melakukan kegiatannya sendiri, sehingga anak tersebut di akhir tahun ajaran ini nih Bu, sudah bisa atau mampu untuk mandiri, karena kan anaknya sudah mau lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, itu Bu. Iya Bu Neni. Oke Bu Neni, semoga berhasil ya. Tetap semangat ya Bu Neni ya. Iya Bulen, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya buat saya, buat curhat saya, buat berbagi waktu dengan saya. Bulena baik deh, udah cantik, baik lagi. Bu Neni mah. Coba sekarang bagaimana nih perasaan Bu Neni setelah Bu Neni ngobrol dengan saya itu, gimana perasaannya? Luar biasa banget Bu. Alhamdulillah saya sekarang sudah celing gitu ya, sudah merasa lega, wah gitu, sudah senang, sudah merasa tenang, nyaman, sudah dapat dapat solusinya dari ibu, kita curhat, serta sekarang saya sudah tahu nih langkah-langkahnya yang harus saya laksanakan seperti apa, harus bagaimana, begitu ya Bu ya menangani hal ini, karena dibantu sama Ibu Lena. Terima kasih banyak Bu Lena yang cantik, yang baik hati dan tidak sombong. Sama Bu Neni. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Neni ya. Saya mau dengar lagi nih cerita anaknya apakah sudah bisa mau berpisah dengan ibunya ya Bu Neni ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Neni. Oke Bu Len, kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Semoga Bu Lena tidak merasa bosan dengan saya. Semoga Bu Lena tidak akan selalu sedia menerima curhatan-curhatan saya ya Bu Lena ya. Iya siap Bu Neni. Ya terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Lena. Yuk pelukan. Terima kasih ya Bu Lena. Assalamualaikum Bu Lena. Salam Bu Neni, semangat. Semangat Bu Lena, terima kasih banyak. Teman-teman, demikianlah praktek coaching kelompok 2. Dalam hal ini mungkin kemitraan antara coaching dan coach di sini cukup baik ya Bu. Terus coach juga menggali apa yang pertanyaan-pertanyaan apa yang dibutuhkan oleh coach yaitu Bu Neni. Semoga apa percakapan ini bisa membawa hasil yang lebih baik lagi. Semoga solusi Bu Leni dan Bu Neni bisa terwujud dengan baik. Demikianlah percakapan coaching kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, jangan lupa merekam ya.